Mulai jam 8 ya, Dok? Kenapa? Insya Allah akan dimulai jam 8. Jam 8 ya? Iya, insya Allah.
Baik, langsung saja kita sambil menunggu yang lainnya ada bergabung. Marilah kita mengawali kuliah online pada malam hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Sayuda Pratama. Di sini saya akan memandu jalannya dari kuliah online selama 2 jam ke depan. Nggak sampai sih, 1 jam saja. Kalau 2 jam nanti kelamaan. Baik, langsung saja saya akan memberikan informasi terkait dengan siapa sih yang akan menjadi narasumber di kuliah online pada malam hari ini. Ya, ini ada Ibu Dr. Kartika Nurpatiyah, Magister Sains, lahir di Nganjuk 7 Agustus 1971, statusnya menikah, sudah memiliki 2 putra. Beliau adalah dosen jurusan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta dan konselor unit layanan bimbingan konseling UNJ. Alamat rumahnya ada di Blotan, RT 3, RW 40. Sayyidina wa maulana. RW 40, RT 3 Blotan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman. Untuk pendidikannya S1, S2, dan S3 ada di Psikologi UGM. Ya, langsung saja Ibu Kartika, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Bu. Halo guys, selamat malam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Senang sekali saya bisa bergabung di kuliah online malam ini. Kemarin saya sempat mengikuti kuliahnya Dr. Rial Kafid dan sangat menarik. Dan saya kira kuliah ini sangat bermanfaat untuk semuanya dan saya pun merasakan itu. Nah, untuk pertemuan yang keempat ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai kesehatan mental di era COVID. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk semuanya, karena itu yang bisa saya lakukan untuk mendharmapraktikan apa yang saya miliki untuk di era yang sulit ini. Baik, saya akan memberikan sedikit mengenai beberapa hal terkait dengan kesehatan mental di era COVID. Iya, jadi ini sudah sebulan ya kita merasakan bagaimana rasanya hidup, menjalani kehidupan di saat pandemi COVID-19. Nah, kira-kira sekarang apa yang kita alami atau apa yang Bapak, Ibu, adik-adik sekalian alami? Apakah sudah mengalami seperti ini? Cemas? Takut untuk keluar rumah?
Bahkan sekarang ada fenomena yang disebut dengan COVID atau Corona Anxiety. Ya, ini sudah dipublikasikan oleh Association APA, gitu ya. Jadi bahwa sekarang ini orang sudah menunjukkan tanda bisa dilanjut ya. Ya. Jadi orang sudah menunjukkan tanda-tanda keluhan, merasa batuk-batuk, merasa badan panas, padahal dicek medis tidak mengalami apa-apa. Nah, ini ada tanda-tanda mengalami kecemasan, ketakutan yang berlebihan karena virus corona ini. Kemudian mungkin juga kita semua atau ada yang sudah mengalami bosen di status-status WA, banyak sekali tertulis bosan, ada lagu-lagu yang menunjukkan kebosanan pokoknya. Tiap hari kok makan tidur, tidak pernah keluar rumah. Nah ini adalah tanda-tanda kebosanan. Bahkan kebosanan yang berlebihan juga tampak dari sekarang jalan-jalan, orang sudah mulai keluar, sudah tidak peduli lagi peringatan-peringatan untuk stay at home, tinggal di rumah. Nah, ini indikasi adanya kebosanan. Kemudian, apakah juga Bapak Ibu sekalian mengalami kondisi yang seperti ini, panik di awal-awal, dan mungkin sekarang ini juga ada fenomena panik buying. Dia membeli, memborong semua produk di toko, di warung, karena panik, takut nggak mendapatkan sembako di era COVID, karena takut tokonya tutup, takut nanti tertular, dan sebagainya. Nah, ini harus kita waspadai bersama, ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita. Waspadai problem kesehatan mental. Tapi sebelum kita berbicara jauh mengenai problem kesehatan mental, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan sehat mental. Jadi apa sih yang disebut dengan sehat mental? Jadi orang yang sehat mental adalah orang yang berfungsi optimal, sesuai dengan kapasitas dan selaras dengan lingkungan. Selain berfungsi optimal, dia juga bisa tumbuh dan berkembang secara positif. WHO menjelaskan kriteria kesehatan mental. Yang pertama adalah mengenali potensinya. Jadi orang yang sehat adalah orang yang tahu apa sih kelebihan saya, apa sih kekurangan saya, dan apa yang harus saya gali, apa yang harus saya sumbangkan dari semua yang saya miliki. Nah, kalau orang sudah bisa mengenali dirinya dan kemudian menyumbangkan apa yang dia miliki untuk orang lain, artinya dia sehat mental. Kemudian yang kedua, orang yang sehat mental adalah orang yang mampu menghadapi stres sehari-hari. Stres ini bukan berarti harus dihapus dalam kehidupan. Justru stres ini menjadi bagian dari kehidupan. Stres menjadi sarana seseorang untuk belajar, sarana untuk menjadi kuat menghadapi kesulitan. Bahkan pada orang yang betul-betul sehat, stres sendiri justru bisa diubah menjadi sesuatu yang positif, yang dalam istilah psikologi disebut dengan eustress. Jadi justru adanya tekanan, adanya kesulitan itu mendorong untuk maju, mendorong untuk berkembang, mendorong untuk bisa berkarya. Nah, inilah untuk orang yang normal, dia bisa menghadapi bahkan mengelola stresnya menjadi eustress, yaitu stres yang positif.
Kemudian yang ketiga, orang yang sehat mental adalah orang yang produktif. Artinya dengan potensi yang dimiliki, dia bisa berkarya, dia bisa memberikan sumbangsih dirinya, apapun potensi yang dia miliki. Dan yang keempat, orang yang sehat adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, setelah kita sudah tahu tentang sehat mental ini, mari kita lihat apa problem-problem kesehatan mental akibat COVID yang sering kita saksikan selama ini. Yang pertama, problem terkait dengan pikiran. Pada sementara orang, bahkan mungkin hampir sebagian besar orang, muncul pikiran negatif terkait dengan COVID. Dan pikiran ini semakin menjadi-jadi. Karena dominan pikiran yang negatif yang ada dalam dirinya, maka kapasitas diri untuk menjalani kehidupan sehari-hari menurun. Energinya terkuras untuk melakukan dan merespon pikiran negatif ini. Jadi bisa dibayangkan kita ini ngangkut barang. Kalau semua barang kita masukkan di kantong yang kita gotong, tentu beban kita akan sangat berat. Sehari-hari kita sudah membawa beban yang berat. Apalagi ditambah dengan beban-beban terkait dengan pikiran-pikiran negatif berkaitan dengan COVID. Apalagi sekarang sudah mulai banyak jumlah korban yang meninggal. Sudah banyak informasi di media daerah zona merah dan sebagainya. Kemudian karantina. Ini sudah mendominasi pikiran orang. Kalau terus-menerus informasi terkait dengan COVID yang sifatnya menegangkan, sifatnya menakutkan, dan ini kemudian betul-betul dimasukkan dalam pikiran, betul-betul dirasakan, ya tentu kantong yang dibawa itu semakin berat. Belum lagi ditambah kebosanan, perasaan-perasaan tidak nyaman karena harus stay at home, ini tentu memperparah kondisi kesehatan mental kita. Kemudian perasaan. Adanya COVID-19 dan berita-berita yang setiap saat muncul menimbulkan rasa takut, panik, cemas, tidak berdaya, dan pada akhirnya fisik pun juga bisa terkena, yang misalnya sudah mulai pusing, badan tidak nyaman, ada keluhan-keluhan yang mirip dengan simptom corona, padahal tidak. Kemudian yang bekerja di rumah, karena dan anak-anak yang harus belajar di rumah, harus menggunakan laptop, menggunakan HP untuk belajar, keluhan-keluhan fisik seperti mata perih, mual, pusing ini mungkin juga akan muncul. Ini problem yang kita rasakan banyak dialami orang-orang saat era COVID ini. Nah, fenomena COVID-19 ini memang betul-betul peristiwa yang penuh tekanan atau stressful. Karena apa? Yang pertama, karena ini merupakan peristiwa negatif. Bahasa Jawanya, nyawa, taruhan nyawa. Begitu terkena virusnya, imunnya menurun, dalam hitungan yang tidak lama, nyawa taruhannya. Dan ini betul-betul peristiwa negatif. Yang kedua, COVID-19 ini merupakan peristiwa yang tidak diduga atau tidak bisa dikontrol. Jadi, kita tidak bisa menjaga diri kita untuk tidak terkena. Tidak, karena COVID-nya sendiri, virusnya ini tidak kelihatan. Musuhnya tidak kelihatan. Kalau musuhnya pasukan bersenjata, mungkin bisa diantisipasi.
Tapi COVID ini tidak bisa, karena tidak jelas bentuknya seperti apa, lawannya seperti tidak nampak. Betul-betul kita melawan sesuatu yang tidak tampak. Kemudian yang ketiga, peristiwanya ambigu, tidak jelas. Karena ini merupakan fenomena yang baru, belum ditemukan obatnya, belum ditemukan antivirusnya, teori-teori baru bermunculan, awalnya tidak apa-apa, itu hanya terjadi di Wuhan. Ternyata bisa juga kena sampai seluruh dunia mengalami. Ini kan peristiwa-peristiwa muncul bergantian. Teori-teori baru bermunculan. Ada yang mengatakan penularannya lewat droplet. Kemudian sudah bisa lewat udara dan sebagainya. Nah, ini informasi-informasi ini masih membingungkan. Dan sekarang informasi yang terakhir untuk antisipasi penularan harus memakai masker. Saya kira ini antisipasi yang tepat karena memang kita tidak tahu sesungguhnya seperti apa. Kemudian yang keempat, overload. Betul-betul beritanya dan juga akibatnya betul-betul terus-menerus begitu banyak. Dan akhirnya informasi ini dipikirkan, dirasakan, dialami secara overload oleh setiap individu. Dan pada individu tertentu yang tidak bisa mengelola stresnya, ini akan menjadikan hopeless atau merasa tidak berdaya. Ya. Bagaimana sih proses seseorang mengalami stres saat COVID ini? Yang pertama, peristiwa COVID sudah kita saksikan sendiri di sekitar kita. Sudah ada korban berjatuhan, ada informasi-informasi medsos, informasi di TV tentang jumlah korban dan sebagainya. Ini peristiwa yang betul-betul kita saksikan. Nah, setelah melihat peristiwa ini, ada proses selanjutnya yang ada dalam diri seseorang adalah menilai peristiwa tersebut. Bagaimana dia menilai peristiwa ini? Apakah dinilai sebagai ancaman? Dinilai sebagai hantu yang menyeramkan? Ataukah dinilai sebagai tantangan? Nah, cara menilai peristiwa ini akan bermakna berbeda pada seseorang. Ketika orang menilai COVID ini sebagai ancaman, tentu orang akan merespon dengan lari, menghindar, atau lawan saja. Nah, ketika lawannya tidak jelas, lawannya terlalu berat, orang menjadi hopeless, orang menjadi tidak berdaya. Atau akhirnya kemudian dia menghindar ketika dia menilai sebagai ancaman, sebagai musuh. Tapi berbeda ketika seseorang menilai sebagai tantangan. Ketika fenomena COVID-19 ini dinilai sebagai tantangan, ini menjadikan individu mengalami rasa yang berbeda. Ketika difikirkan ini sebagai tantangan di dunia medis untuk mengembangkan obat, ini menjadi sarana belajar yang luar biasa dan mendorong orang untuk segera menemukan obatnya. Dipandang sebagai tantangan di dunia pendidikan misalnya. Wah, ini fenomena, bagaimana caranya supaya tidak berkerumun tapi anak-anak, guru dan murid tetap menjalankan proses pembelajaran dengan seperti biasa. Nah, ini ternyata ketika ini dianggap sebagai tantangan, orang akhirnya bisa beradaptasi. Oh, ditemukan pembelajaran online. Seperti kuliah kita ini juga kuliah online. Jadi, akhirnya peristiwa COVID ini sendiri menjadi memberi nilai positif ketika ini dilihat sebagai tantangan.
Nah, ini setelah menilai seseorang, kemudian orang mengukur kemampuan dirinya. Apakah dilawan, apakah dia akan lari, atau dia tertantang untuk maju ke depan untuk mengatasi kesulitan menghadapi COVID ini. Setiap individu tentu punya strategi sendiri. Ada 2 tipe orang ya. Tipe pertama, orang yang mampu bertahan. Tipe yang kedua, dia tidak mampu bertahan. Nah, yang tidak mampu bertahan ini ada banyak simptom ya, ada banyak indikator. Dia merasa ketakutan, merasa panik, merasa tidak berdaya. Tapi yang mampu bertahan, dia akan bisa menjalani hari-harinya dengan baik, bisa beradaptasi meskipun tetap menghadapi kesulitan di era COVID ini. Nah, ini berarti ada perbedaan individu, bahwa individu berbeda-beda mensikapi COVID-19 dan ini juga akan memberikan dampak yang berbeda untuk kesehatan mentalnya. Nah, kenapa berbeda? Ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kapasitas swakelola dirinya. Bagaimana kemampuan orang itu mengelola dirinya. Ya, mengelola itu tidak hanya mengelola fisiknya dengan pakai masker, dengan tinggal di rumah, dengan jaga jarak saja, tapi juga mengelola pikirannya, mengelola perasaannya, mengelola perilakunya, sehingga problem kesehatan mental tidak muncul. Nah, pada individu yang rendah swakelola dirinya, tentu akan semakin rentan mengalami problem kesehatan mental. Kemudian, faktor yang kedua yang menentukan adalah dukungan sosial. Individu kan makhluk sosial ya, dia selalu berbagi dan selalu butuh relasi, butuh dukungan dari orang lain. Nah, semakin tinggi dukungan sosial menghadapi COVID ini, tentu semakin rendah kemungkinan mengalami problem kesehatan mental. Nah, justru di era COVID ini, yang sebaiknya dilakukan bukan saling menyalahkan, saling merendahkan, tapi justru bergandengan tangan untuk saling memberikan dukungan. Sehingga semua problem, termasuk problem kesehatan mental, bisa teratasi. Ya, pada individu yang mampu bertahan, karena swakelola dirinya optimal, dukungan sosialnya tinggi, maka dia akan bisa survive atau bertahan. Tapi jika tidak mampu mengelola, maka dan didukung dukungan sosial yang rendah, maka tidak akan survive. Nah, bagaimana swakelola diri yang tepat? Bagaimana mengelola pikiran, perasaan, fisik, dan perilaku secara tepat? Ini akan menentukan kesehatan mental seseorang. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah swakelola pikiran. Jadi memang menghadapi COVID ini kita tidak bantuan orang lain itu nomor 2. Yang utama adalah diri kita sendiri untuk mengelola. Terkait dengan pikiran, yang perlu dilakukan adalah mempertahankan untuk selalu berpikir positif. Ada perbedaan ya berpikir positif dengan positivity. Kalau berpikir positif adalah melihat sesuatu yang negatif, tapi mensikapinya dengan berpikir positif. Meskipun tetap ada perasaan tidak enak dan sebagainya. Misalnya begini, di era COVID ini kemudian orang harus tinggal di rumah, tidak bisa kemana-mana, seharian melakukan aktivitas yang monoton dan sebagainya.
Kemudian dia berpikir positif, ya sudah sabar, ini ujian, gitu ya. Nah, ketika orang merasakan itu sabar, ini ujian, tetap ada sesuatu yang tidak nyaman pasti, tapi dia menghadapinya dengan sabar. Nah, ini berpikir positif. Tapi positivity ini akan lebih bagus lagi dari berpikir positif. Positivity ini adalah mengubah sesuatu yang negatif itu menjadi positif. Misalnya kewajiban dari perintah dari pemerintah, aturan dari pemerintah untuk tinggal di rumah. Ketika kita melakukan positivity, kita akan mendapatkan nilai yang lebih. Di rumah ada banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan ketika kita sibuk. Membersihkan kulkas yang kotor misalnya, sudah berangan-angan membersihkan kulkas yang kotor, lama sekali tidak kesampaian. Nah, ketika harus tinggal di rumah, membersihkan kulkas ternyata bisa dilakukan dengan baik. Oh, ternyata COVID-19 ini juga memiliki nilai positif. Dan yang kedua misalnya, yang biasanya tiap hari sibuk dengan aktivitas masing-masing. Sekarang seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama, bisa menikmati memasak dan menikmati masakan bersama. Bisa melihat tumbuh kembang anak yang di hari-hari biasa mungkin kita hanya melihat sebagian saja. Tapi kita sekarang melihat hampir sepanjang waktu tumbuh kembang mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Oh, ternyata ada nilai-nilai lebih, ada keuntungan yang kita dapatkan dari COVID. Belum lagi mungkin di yang lain ya, di riset, di pendidikan dan sebagainya, ini akan kita rasakan sisi positifnya. Andai kata tidak ada COVID-19, mungkin kesadaran atau kesadaran untuk memanfaatkan teknologi, untuk pembelajaran, untuk aktivitas kerja, mungkin belum sepenuhnya ada. Tapi dengan adanya COVID, kita dipaksa, dituntut untuk berubah, untuk menguasai teknologi, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan COVID ini. Nah, pola pikiran yang selanjutnya adalah menilai COVID bukan sebagai ancaman, tapi tantangan untuk maju dan berkembang. Kemudian yang kedua, swakelola perasaan atau emosi. Jadi emosi, sementara orang mengatakan emosi itu marah gitu ya, oh, kamu itu emosian. Gitu. Padahal emosi itu bukan kemarahan. Emosi itu beragam. Ada emosi marah, ada emosi senyum, malu, nangis, ketawa, sedih, tidak berdaya, itu semua bentuk-bentuk emosi. Ya, jadi emosi ini adalah perasaan atau gejolak jiwa yang muncul dalam diri sebagai akibat adanya rangsangan, baik dari dalam maupun dari luar. Emosi sendiri ada dua, emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif adalah mengekspresikan perasaan yang menguntungkan atau menyenangkan. Sedangkan emosi negatif adalah mengekspresikan kesedihan atau ketidakberuntungan. Ada banyak emosi negatif, antara lain sedih, tertekan, cemas, panik, takut, tidak berdaya. Ini semua emosi negatif. Merasa bersalah, marah. Kemudian emosi positif, terhibur, percaya, merasa tenang, merasa bersyukur, merasa bangga, merasa kagum, merasa cinta, merasa ada harapan, terinspirasi, dan sebagainya. Nah, dua emosi ini ternyata memiliki peran yang berbeda terhadap perilaku seseorang.
riset-riset menunjukkan bahwa emosi negatif itu narrowing, jadi mempersempit kapasitas sumber daya individu. Sebaliknya, emosi positif itu broadening and building, memperluas dan membangun kapasitas dan sumber daya individu. Contoh sederhananya, emosi negatif ya. Jadi ketika kita sedang panik, bingung, energi kita tuh habis untuk menyelesaikan panik dan kebingungan itu, sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas yang sebenarnya sangat sederhana. Misalnya menemukan kunci yang sudah kita simpan biasanya. Berpikir yang sederhana, mengatur jadwal kita, sudah tidak akan bisa kita lakukan dengan baik ketika kita dikuasai oleh emosi negatif. Sebaliknya, ketika emosi positif kita alami, nah ini justru akan memperluas sumber daya yang kita miliki. Orang yang melakukan sesuatu dengan senang, meskipun capek, meskipun tantangannya susah, dia tidak akan merasakan itu sebagai kecapean, sebagai kesusahan. Tapi dia akan menjalani dengan senang hati dan sangat tidak merasakan kesulitan itu. Dalam istilah psikologi disebut dengan flow. Di orang kalau sudah flow, sudah merasa mengalir, menikmati proses pekerjaannya, jam demi jam, bahkan waktu lama yang dia buang, tidak akan terasa. Karena dia fokus untuk menyelesaikan problemnya, fokus untuk menikmati prosesnya. Ya, jadi peristiwanya sama. Tapi ketika disikapi dengan emosi yang berbeda, ternyata hasilnya juga beda. COVID-19 ketika disikapi sebagai ancaman akan menjadikan kita siaga. Tapi ketika itu terus-menerus tubuh kita siaga, tubuh kita terus-menerus mengeluarkan alarm untuk siap siaga, tubuh ini fisik merespon dengan siaga. Jadi orang kalau sudah siaga itu kan siap-siap. Energinya diproduksi berlebih. Gula diproduksi berlebih untuk mensikapi ancaman tadi. Kemudian orang memproduksi oksigen yang banyak. Tapi ketika terus-menerus oksigen diproduksi berlebih, tentu pembuluh darah harus harus menampung produksi darah yang begitu berlebihan, tentu tidak kuat. Jantung juga memompa tidak kuat. Muncul problem-problem kesehatan. Kemudian juga mental juga mengalami problem. Jadi juga dia sudah panik, takut. Nah, kepanikan, ketakutan ini menjadikan dia tidak optimal menjalani sehari-hari. Tapi ketika dijalani dengan senang, dengan joy, happiness, diisi dengan aktivitas yang menyenangkan, maka akan didapatkan banyak hal. Kreativitas berkembang, kebahagiaan bertambah, relasi sosial yang positif meningkat, dan sebagainya. Ya. Jadi ini temuan dari berbagai riset bahwa pengalaman emosi positif menjadikan seseorang mampu mengubah dirinya menjadi lebih kreatif, berpengetahuan luas, tangguh, sehat, terintegrasi secara sosial, dan mampu mengubah ancaman menjadi peluang. Nah, ini gambarnya, potensinya semakin luas, sumber daya yang dimiliki semakin dibangun dengan baik. Kemudian yang terakhir ini undoing. Jadi dengan emosi positif, justru emosi-emosi negatif itu bisa kurang.
Jadi ketika ada tekanan, ada stres, ketika dihadapi dengan rasa senang, dinikmati prosesnya, maka emosi negatifnya ini akan berkurang. Ya, jadi ini 7 alasan kenapa emosi positif itu bermanfaat. Banyak aktivitas yang misalnya tertawa itu membuat tekanan darah menjadi menurun. Kemudian produksi oksitoksin meningkat. Kemudian menghabiskan waktu dengan orang yang disukai, misalnya dengan keluarga, ini juga akan menurunkan tekanan darah dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana mengelola emosi positif sehingga tetap bahagia, tetap sejahtera di era COVID? Ya, yang pertama menikmati aktivitas di rumah dengan penuh syukur. Syukur karena masih diberi kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, memiliki banyak waktu dengan keluarga, bisa bekerja sambil berkumpul bersama keluarga, memperhatikan tumbuh kembang anak, mengerjakan aktivitas tanpa terburu-buru, dan sebagainya. Kemudian, membuat kegiatan di rumah selalu penuh variasi dan menyenangkan. Bagaimana caranya dibuat variasi? Sekarang ini kalau saya amati di grup-grup WA, sudah pada bingung. Gimana nggak bingung, Mbak? Ini sudah gelundang-gelundung tiap hari kerjanya mau makan, minum, tidur. Tapi kalau dikelola, kalau dibuat sesuatu kegiatan di rumah ini menjadi bervariasi, ini tidak akan terasa, tidak akan seperti penjara sebenarnya. Kemudian yang ketiga, merubah kesulitan akibat COVID ini menjadi kesempatan untuk berkembang. Saya amati sekarang sudah banyak orang-orang berjualan sayur, berjualan bako secara online. Dan ini laris sekali ternyata. Nah, ini orang bisa membaca situasi, memanfaatkan kesulitan menjadi tantangan. Kemudian mempertahankan rasa kebersamaan dan kekompakan menghadapi COVID ini. Mungkin sebagian kecil orang, mungkin saling menyalahkan, saling menuding ini keliru, itu yang salah, dan sebagainya. Sebenarnya sikap menyalahkan dan sebagainya justru menambah kantong negatif kita, memperberat beban kita. Malah tambah jengkel, tambah merasa emosinya tambah negatif. Saya kira tidak perlu. Tapi kalau kita fokus sajalah bergandengan tangan untuk menghadapi kesulitan ini bersama-sama, menghadapi musuh bersama-sama dengan tetap patuh untuk stay at home, jaga jarak, dan cuci tangan, saya kira akan sejahtera semuanya. Kemudian menerapkan keterampilan regulasi emosi. Jadi calming, dibuat rileks. Bisa dengan cara ambil nafas, hembuskan, ambil nafas, hembuskan. Tidak usah terburu-buru, mindful, jadi menikmati setiap proses dan merasakan prosesnya itu dengan pelan-pelan, dengan hati-hati, dengan dirasakan. Makan juga nggak usah tergesa-gesa, dirasakan pelan-pelan. Apa yang kita lakukan, kita nikmati. Ini calming. Kemudian fokus dengan apa yang kita hadapi. Tidak usah menyalahkan, tidak usah banyak memperhatikan huak-huak, tapi fokus bagaimana caranya bisa bahagia di era COVID ini. Ya, kemudian impuls kontrol, bagaimana mengontrol emosi marah,
emosi jengkel, emosi cemas, kita harus bisa lakukan itu. Selain dengan berpikir positif, dengan fokus pada masalah, dengan relaksasi tadi, kita juga perlu juga optimis bahwa tidak selamanya kok kita ngalami, kita terpenjara atau kita harus tersiksa karena COVID ini. Ada masanya. Asal kita bareng-bareng untuk patuh pada tata kelola menghadapi COVID, saya kira akan cepat selesai. Tidak akan lama. Dan kita akan kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala. Ya, mungkin itu saja. Kalau untuk swakelola fisik, saya kira kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Dokter ya, patuh SOP, olahraga, konsumsi makanan bergizi, periksa ke dokter, dan sebagainya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan lebih banyak berdiskusi, berbagi, dan tanya jawab saja. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan tadi masih kurang atau masih terbatas. Nanti mohon masukannya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali ya penjelasan dari Bu Kartika Nurfatia. Dari maaf untuk mikrofonnya bisa di-mute ya. Super sekali terkait dengan penjelasan dari Bu Kartika tadi terkait dengan bagaimana sih cara kita mengatasi kecemasan di dalam rumah atau kebosanan seperti itu. Kita akan membuka 2 sesi. Yang satu sesinya akan ada 2 penanya seperti itu. Langsung saja dari penanya pertama, yaitu Yuyun Septiani, sahabat sehat Yuyun Septiani. Monggo untuk Mbak Yuyun Septiani, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Mbak Yuyun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yun Septiani, Dok. Ingin bertanya nggak, Dok? Gini, Dok, sejak ada virus corona, ini kan banyak merugikan banyak hal, terutama dalam bidang ekonomi. Mungkin untuk orang golongan kelas atas, ini tidak masalah ya, Dok, karena mereka memiliki banyak uang. Tetapi untuk golongan kelas menengah ke bawah, ini kan suatu masa paling sulit. Mereka mendapatkan uang jika mereka bekerja. Dan jika tidak bekerja, mereka dapat uang dari mana? Sedangkan mereka harus menghidupi keluarganya. Kondisi ini kan sangat mudah untuk memicu terjadinya stres. Ditambah dengan kejenuhan di rumah sampai bingung mau ngapain lagi. Semakin hari semakin bertambah masalahnya dan tidak teratasi. Bagaimana, Dok, caranya untuk menangani masalah tersebut yang banyak dialami oleh masyarakat gitu? Baik, bagus sekali Mbak Yuyun pertanyaan lingkungan di sekitar kita ya. Mungkin untuk kalangan menengah ke atas tidak terlalu terasa. Ya mungkin tetap ada problem sih, dia nggak bisa keluar, bisnisnya nggak bisa jalan, tapi tetap ada safe secara ekonomi. Tapi bagaimana dengan yang ekonominya terbatas, ekonomi menengah ke bawah misalnya, yang hidupnya makannya dari aktivitas hariannya. Nah, saya kira memang ini kesempatan bagi semuanya ya untuk membangun solidaritas kelompok. Jadi tadi saya sampaikan bahwa orang bisa beradaptasi dengan COVID ini atau bisa hidup bahagia, hidup sejahtera di era COVID ini selain dengan melakukan swakelola diri, dia juga
membangun dukungan sosial, jadi membangun relasi sosial. Mungkin kalau kemarin-kemarin relasi sosial itu kalau ketemu bisa jabat tangan, bisa ketemu langsung. Sekarang relasi sosial itu bisa dengan cara yang lain. Berbagi bisa dilakukan dengan online dan sebagainya, transfer dan sebagainya. Sekarang berbagi keluhan lewat online juga bisa. Nah, beberapa saya saksikan sekarang sudah mulai marak aksi penggalangan dana, kemudian berbagi untuk yang terdampak. Ini tidak hanya dirasakan oleh yang terdampak saja, yang kena, yang ekonominya terganggu karena COVID ini, yang memberi pun akan merasakan, melihat mereka tersenyum bahagia, melihat mereka bisa bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan ekonominya dengan baik, ini sudah muncul kebahagiaan tersendiri. Jadi bahagia itu bisa ada, emosi positif itu bisa muncul dari berbagi juga. Jadi saya kira justru ini kesempatan untuk berbagi, mendapatkan emosi positif, rasa puas, rasa bahagia dengan cara memberi ke orang lain. Begitu, Mbak. Ya. Kemudian bisa juga dengan cara berbagi keterampilan. Kalau berbagi ekonomi sudah banyak kita saksikan donasi-donasi. Berbagi keterampilan pun bisa kita lakukan. Sekarang dengan adanya COVID ini menuntut kita untuk bisa menggunakan online, dan ternyata sekarang sudah banyak orang mampu memanfaatkan online ini. Nah, ini bisa digunakan sebagai ajang untuk berbagi. Yang punya keterampilan tertentu, misalnya terampil bertanam di lahan sempit misalnya, bisa dibagi secara online dengan temannya, membentuk grup dan sebagainya. Jadi semakin banyak ikatan sosial, modal sosial ini dibangun, saya kira problem yang akan muncul, entah problem ekonomi maupun problem kesehatan mental karena COVID ini bisa diatasi bersama. Asal semuanya bareng-bareng loh, tidak saling menyalahkan, tidak saling menyudutkan. Justru ini kesempatan untuk saling sharing dan saling berbagi. Itu Mbak Yuyun, apakah atau mungkin yang lain bisa menambahkan? Oke, baik Mbak Yuyun, bagaimana Mbak Yuyun? Apakah sudah jelas? Ya, sepertinya cukup jelas ya, Dok ya, Bu Kartika. Oke, untuk yang selanjutnya, pertanyaan dari Mas Ahmad Ghazali. Waktu dan tempat saya persilahkan, monggo Mas Ahmad Ghazali. Mas Ahmad. Bentar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator atas izinnya untuk bertanya. Baik, Dok, saya ingin bertanya, bagaimana sih tentang program pemerintah di rumah aja? Menurut saya itu masih kurang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan sebaiknya menurut dokter sendiri, tindakan apa yang harus diberikan oleh pemerintah agar masyarakat yang keras kepala itu dapat memahami tentang situasi COVID-19 ini? Mungkin itu saja, Dok. Terima kasih. Iya. Ya. Terima kasih Mas Ahmad Ghazali, pertanyaannya memang ini pertanyaan sulit karena memang susah ya. Susah untuk bagaimana caranya orang-orang yang ngeyel, yang bandel itu mau tetap stay at home. Ya, memang di satu sisi memang bisa dimaklumi ya, karena musuhnya itu nggak jelas. Waktu selesainya kapan itu kita nggak tahu. Jadi mereka mana nggak ada lawannya, mana nggak ada musuhnya. Nah biasanya
mereka itu akan sadar, akan betul-betul mengerti ketika ada contoh nyata. Ada contoh nyata bahwa fenomena COVID ini dampaknya tidak main-main. Ketika banyak kemudian tayangan bahwa orang yang meninggal karena COVID ini ternyata menyedihkan sekali. Dia tidak bisa sepenuhnya diberi penghormatan terakhir seperti orang normal. Dia harus dilepas, dia harus dilepas dengan serba keterbatasan, yang nganter saja harus pakai hazmat, orang takut berdekatan, mendoakan dari jauh. Ini kalau peristiwa, contoh-contoh seperti ini ditunjukkan, ada kemungkinan mereka akan mulai sadar bahwa bahaya COVID ini tidak main-main. Ya, sebenarnya bukan nakut-nakutin. Kalau nakut-nakutin nanti menjadi stres. Tapi memang disadarkan bahwa dampaknya itu memang tidak kecil gitu. Ketika dia tetap berkeliaran, waktu COVID ini semakin diperpanjang. Tapi ketika kompak bersama, akan bisa pendek, akan semakin pendek, dan kita semua akan bisa segera lepas dari ancaman dari bahaya COVID ini. Jadi disadarkan bahwa ini sebenarnya akan segera selesai kalau mereka taat pada protap aturan swakelola COVID, menghadapi COVID ini. Saya kira begitu. Jadi mereka itu perlu ditunjukkan fenomena dampaknya, bahwa ketika mengalami seperti itu seperti ini loh resikonya. Kemudian juga didorong bahwa mereka tuh bisa kok berjuang, cukup tinggal di rumah saja. Jadi sekarang kan banyak kelakar, banyak bahwa jadi pahlawan itu paling mudah sekarang ini. Cukup rebahan saja itu sudah jadi pahlawan di era COVID gitu. Nanti bisa diceritakan ke anak cucu, ini dulu Eyang sudah berjuang melawan musuh yang disebut COVID ini. Gimana caranya, Nek? Caranya cukup dengan rebahan saja. Gitu ya, kelakar yang kita dengar. Gitu Mas Ahmad Ghazali. Mas Ahmad Ghazali, bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada lagi beberapa sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan Bu. Ya. Apakah bisa untuk tindakan tadi kita ganti dengan cara menanggulangi Bu? Anggapan nih misalkan kita mengajarkan untuk masyarakat yang keras kepala ini agar dapat melawan si virus ini dengan contohnya misalkan menjaga imunitas tubuh. Kemudian lebih cara melawan lah Bu. Soalnya kan si masyarakat yang keras kepala ini tidak mempan untuk mengikuti tindakan pemerintah di rumah saja. Apakah itu bisa, Bu? Terima kasih. Ya. Jadi memang di dunia ini kan orang itu ada perbedaan individual ya. Ada macam-macam karakteristik orang. Ada yang dengan satu kali diberitahu sudah sadar dan mau berkomitmen untuk menjaga untuk kepentingan bersama. Tapi ada juga yang levelnya itu level dosis tinggi. Ngayal, tidak mau patuh, menganggap sepele, dan sebagainya. Sebenarnya dari perilaku orang, sebagian kecil orang ini, semuanya dirugikan, karena siklus COVID ini menjadi semakin panjang. Tapi menghadapi orang yang keras ini tentu perlu strategi tersendiri. Orang yang keras
disikapi dengan keras, biasanya kok malah tambah keras. Misalnya di India, yang menolak untuk tinggal di rumah, dipukuli. Ada patroli polisi tiap hari keliling. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap jalan kaki keluar karena memang ya begitu karakteristiknya. Nah, coba orang yang keras seperti ini disentuh saja, disentuh dengan contoh peristiwa, ditunjukkan dengan kenyataan bahwa dampaknya seperti ini loh. Ya mungkin itu caranya dengan sosialisasi yang terus-menerus, yang disampaikan berulang-ulang. Nah, biasanya ketika disampaikan berulang-ulang itu akan masuk. Bisa juga dengan pelatihan-pelatihan dan informasi-informasi yang tepat. Saya kira bisa kan pelan-pelan akan berubah. Gitu Mas Ahmad Ghazali. Mas Ahmad Ghazali, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sesi pertama selesai nggih? Kita buka sesi kedua. Ada 2 pertanyaan dari sistem chat. Yaitu yang pertama, bagaimana cara sederhana menjadi pribadi yang mindfulness dalam kondisi wabah COVID-19? Monggo Bu Kartika bisa menjawab. Dari Mas, pertanyaan dari siapa ini Mas? Ini dari support tim volunteer Corona, Bu. Oh, Iya. Bagaimana mindfulness ya? Bagaimana kita merasakan mindfulness di saat berenang ini. Jadi mindfulness adalah suatu pengelolaan diri mindful untuk fokus ke saat ini, bukan kemarin dan bukan yang akan datang. Kemarin sudah berlalu, sudah terlewati, tidak usah terlalu banyak membebani pikiran karena itu justru akan semakin berat, dan yang akan datang juga belum pasti dihadapi. Oleh karena itu, ya hadapi yang saat ini kita alami. Mindfulness yang paling sederhana adalah dengan merasakan rasa di tubuh, merasakan nafas kita, merasakan jantung kita bergerak. Jadi kita berkomunikasi dengan organ-organ yang ada di tubuh kita. Ini tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak berpikir saat ini. Kalau kita mikir nanti, mikir pekerjaan yang lalu dan sebagainya, tidak akan bisa mindfulness. Tapi yang mindfulness adalah memikirkan melakukan apa yang kita lakukan, menikmati prosesnya. Contohnya sholat yang khusyuk. Ketika sholat khusyuk, itu akan terasa sekali bahwa kita betul-betul dekat dengan Tuhan, kita betul-betul berkomunikasi dan sebagainya. Tapi ketika tidak mengalami mindful, mikirkan nanti jemurannya kehujanan misalnya, mikirkan pekerjaan yang belum selesai, kita tidak akan bisa menikmati proses yang akan kita lakukan. Nah, di era COVID, di era COVID ini, mindfulness bisa dilakukan dengan kita fokus bahwa kita saat ini menghadapi COVID, ada aturan kita stay at home, kita harus bekerja di rumah, belajar di rumah, nikmati proses ini dengan bahagia, dengan syukur. Jadi tidak usah krusuk-krusuk.
dinikmati, misalnya harus bekerja dinikmati, bekerja dari rumah dirasakan betul-betul. Misalnya kalau saya karena ibu rumah tangga ya, memasak itu saya nikmati, setiap irisan sayuran saya nikmati, sembari berdoa bahwa itu nanti akan mengisi tubuh saya dan keluarga saya, memberikan energi, memberikan kekuatan menghadapi ancaman kesehatan misalnya. Jadi semuanya dilakukan dengan dirasakan, dimaknai, dihayati setiap proses itu. Jadi intinya adalah fokus itu. Begitu tim bisa saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Bu Kartika. Ini ada beberapa pertanyaan dari email nih, Bu ya. Okay. Akan saya sampaikan beberapa saja yang akan saya sampaikan terkait dengan permasalahan psikosomatis di era COVID-19, Bu. Bagaimana nggih caranya mengatasi psikosomatis di era COVID-19? Iya. Baik, jadi psikosomatis adalah problem fisik yang muncul sebenarnya sumbernya adalah problem mental, problem psikis gitu ya. Jadi ketika ada kecemasan, ada ketakutan yang berlebihan, maka akan muncul gangguan-gangguan fisik seperti perut mules, kepala pusing, dan sebagainya. Nah, ini memang reaksi fisiologis yang muncul ketika tubuh disetting untuk siaga. Jadi ketika ada ancaman, dan ancamannya itu tidak jelas. Kalau takut kan ketakutannya jelas, tapi kecemasan itu adalah ketakutannya tidak jelas. Bisa ketakutan itu bayangan sendiri, dibuat sendiri, dan sebagainya. Jadi tidak jelas, bahkan kadang-kadang diperbesar menjadi ketakutan yang berlebih-lebihan. Dan ini berarti kan ada ancaman yang teramat besar. Teramat besar bagi individu. Ketika ada ancaman ini, tubuh akan mengeluarkan ada sinyal, ada tanda-tanda bahwa ini ada ancaman gede. Dari otak sudah memerintahkan, memberikan pesan untuk siaga ini sehingga secara fisiologis tubuh merespon. Produksi lambung berlebih sehingga kemudian orang menjadi asam lambung. Produksi gula berlebih, mungkin ada gangguan gula. Produksi oksigen di pembuluh darah berlebih sehingga jantung memompa kerja berlebihan dan ada problem jantung dan sebagainya. Dan biasanya psikosomatis muncul pada titik lemahnya yang mana? Pada orang yang titik lemahnya di perut, asam lambung. Pada orang yang titik lemahnya di kulit, gangguan kulit. Pada orang yang titik lemahnya di yang lain, itu akan bermunculan. Nah, ini fenomena psikosomatis. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tentu psikosomatis tidak bisa terselesaikan hanya dengan diobati, hanya dengan diresepkan oleh dokter. Maka penanganannya adalah dengan mengatasi akar permasalahannya. Sumber masalahnya itu apa? Digali. Nah, biasanya di proses konseling ini penggalian itu membutuhkan waktu, membutuhkan pemahaman juga, sehingga permasalahan itu memang betul-betul ketemu. Karena seringkali orang yang mengalami psikosomatis sendiri tidak tahu masalahnya apa. Nah, butuh waktu, dia butuh diterima, ada raport, ada proses di mana dia merasa diterima dan dia bisa berbicara terbuka dengan konselor atau orang yang bagi dia nyaman untuk dibicara sehingga permasalahannya terbuka. Nah, dengan demikian ketemu akar masalahnya apa. Nah, ketika ketemu akar masalahnya apa, baru didiskusikan bersama bagaimana penanganannya. Jadi
untuk orang yang punya masalah psikosomatis, penanganannya tidak sepihak, konselor itu tidak, tapi justru dia dilibatkan untuk mengatasi permasalahan. Apa yang sudah dia lakukan, gimana plus minusnya apa yang sudah dia lakukan ini, hasilnya seperti apa, kita tambahkan mungkin yang belum dia solusi yang belum dia temukan, karena seringkali orang yang bermasalah itu dia kesulitan sendiri mengurai benang ruwetnya itu. Nah, ketika diajak ngobrol, diberikan kesempatan yang pas, dia akan bisa mendapatkan waktu dan akhirnya bisa berbicara dengan nyaman pada orang yang dia pilih. Jadi itu permasalahan psikosomatis, perlu dicari dulu akar masalahnya, baru diatasi dengan solusi yang didiskusikan bersama. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bu Kartika ya terkait dengan psikosomatis yang mana masyarakat itu merasa bahwasanya diri saya kena COVID nih, nah, seperti itu. Langsung demam kayak gitu, langsung periksa kayak gitu. Terus pengennya diperiksa COVID-nya seperti itu. Iya. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Wahyu Cipto Utomo. Ini waktu dan tempat saya persilahkan, Wahyu Cipto Utomo. Monggo Mas Wahyu. Ya, terima kasih Yud. Jadi mau nyambung pertanyaan Ahmad tadi tentang orang yang keras kepala. Nah, kalau misalnya orang yang keras kepala itu misalnya orang yang di sekeliling kita, misalnya kayak orang tua kita sendiri. Nah, sedangkan orang tua kita sendiri itu sudah tahu tentang resiko dampak COVID-19 ini yang udah seringkali diedukasi sama anaknya, tapi tetap tidak mengindahkan hal-hal yang diedukasikan tersebut, malah seolah-olah itu dalam tanda kutip menjadi marah ketika diingatkan berkali-kali sama keluarga. Nah, bagaimana ini kita caranya mengedukasi atau menjelaskan kepada orang tua kita sendiri, baik dari segi psikologis maupun segi agama sendiri, agar kita bisa tahu batas-batasan, nanti kalau nanti misalnya kita ngomong seperti ini, nanti takutnya melawan orang tua seperti itu. Jadi anak durhaka seperti itu. Terima kasih. Hidup. Iya, ya mungkin ini fenomena yang mungkin banyak terjadi ya pada orang-orang tua yang mungkin memang susah untuk berubah karena memang ini tidak jelas gitu ya, musuhnya tidak jelas, virusnya itu mana sih, bentuknya seperti apa sih. Nah, pada lansia, pada orang tua seringkali butuh penjelasan yang konkret gitu. Jadi dari sisi perkembangan, memang perkembangan itu kan dari anak-anak pembelajarannya harus konkret, harus ditunjukkan. Kemudian dewasa itu sudah bisa berpikir abstrak, tapi semakin menurun ketika dia lansia. Nah, di lansia ini bagaimana caranya supaya mereka bisa paham? Saya kira memang penjelasannya harus jelas, dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, selama ini sering penjelasannya itu terlalu ilmiah, terlalu teoretik. Jadi, dijelaskan dengan bahasa yang mudah. Kemudian juga perlu dijelaskan juga bahwa sebenarnya pengelolaannya itu juga mudah kok. Asal cuci tangan, selesai. Karena virus ini nempelnya waktunya hanya 3 jam, kemudian dia pasti akan mati dengan disinfektan dan sebagainya. Nah, itu kalau dengan cerita, dengan omongan kan mungkin tidak kelihatan. Dengan gambar, dengan film, ditunjukkan juga dampaknya berulang-ulang, saya kira akan lebih nyata di pandangan mereka daripada sekedar kita tiap hari melarang, menyalahkan, karena itu akan justru kontraproduktif ya. Jadi disalahkan, dimarahi, itu justru akan memunculkan emosi negatif. Siapapun orangnya, meskipun dia tahu,
Kalau caranya dengan disalahkan, caranya dengan dihakimi, meskipun dia sebenarnya tahu, tapi biasanya akan lebih menolaknya, terlebih cenderung menolaknya. Jadi kalau menurut saya untuk lansia ini lebih ditunjukkan konkretnya seperti apa sih gambar-gambarnya, penjelasan yang lebih visual yang bisa mereka terima. Dan tentu saja caranya adalah cara yang bisa diterima dengan mereka ya. Kalau caranya mereka digurui, bagaimanapun tidak akan pernah sampai. Karena posisi mereka itu posisi sebagai power ya, punya sebagai orang tua. Jadi opo cah cilik gitu. Mereka mungkin akan merasa tidak nyaman ketika mereka sebagai figur sentral kok digurui oleh yang lebih muda. Mungkin itu. Jadi dengan cara yang konkret, dengan bahasa yang lebih bisa diterima, tidak menyalahkan, itu akan lebih mudah dipahami. Baik, mungkin itu Bu Kartika ya, dari Mas Wahyu. Bagaimana Mas Wahyu? Apakah ada yang masih mau ditanyakan? Misalnya, kalau misalnya orang tua itu dari latar belakang kesehatan juga, misalnya udah tahu tentang ya itulah, dan setiap hari itu sudah ditunjukkan dengan video ataupun malah bahkan misalnya kasus di sini positif udah sekian, video yang terjadi di misalnya wilayah A ini udah banyak seperti itu. Nah, tapi tetap tidak mengindahkan itu udah berkali-kali udah di-repeat terus menerus, tapi masih aja keras seperti itu. Nah, kami dari misalnya keluarga itu kan takutnya kalau misalnya membawa, misalkan ada anggota keluarga yang misalnya imunnya rendah, kan otomatis misalnya kalau dia tidak bergejala tapi membawa karier otomatis kan bisa menularkan dari yang imunnya rendah tersebut gitu. Iya. Iya, jadi memang strategi untuk mengedukasi itu dengan banyak cara ya, dan strategi itu tidak bisa disamaratakan untuk semua orang. Pada orang yang mudah diedukasi mungkin dengan cara diberi pemberian informasi yang sekali itu sudah bisa diterima dan dia akan berkomitmen. Tapi pada orang tertentu, apalagi dia sudah merasa tahu ilmunya di bidang kesehatan, saya kira kita perlu switch, pindah dengan strategi yang lain. Apa yang kira-kira diminati atau yang sekarang menjadi fokus? Pada lansia biasanya sekarang mulai fokus ke religius, mulai ke agama, begitu ya. Mungkin kita alih, tidak lagi ke edukasi yang sifatnya pemahaman yang medis gitu ya, tapi ke religius, bahwa cara Tuhan itu mengajarkan ke hambanya itu dengan banyak cara. Jadi ibaratnya sekarang itu sekolah kehidupan. Sekolah itu tidak hanya di bangku sekolah, tapi dengan peristiwa. Allah sendiri sudah memberikan Iqra, bacalah. Peristiwa COVID ini pun harus juga dibaca. Dari peristiwa ini Tuhan mengajarkan bagaimana cara menghadapi